tadi. Sidang perkara pajak nomor PUT 008089/2022/PP-M11A tahun 2023 antara PT John Green Air Transport sebagai penggugat melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai tergugat 1. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat? Hadir yang mulia. Baik, kalau begitu silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan kartu tanda anggota dan berita acara sumpah milik saudara. Apakah saudara pihak perwakilan penelaah keberatan dari pihak dirjen pajak hadir? Hadir yang mulia. Baik, silakan maju untuk memberikan identitas pemenang. Baik, kepada penggugat dipersilakan membaca gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa penggugat dalam surat gugatan nomor 12/JAT gugatan _78/2019 tanggal 2 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Sehubungan dengan surat keputusan tergugat nomor keputusan 02/34/NKEB/PJ/WPJ 06/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang penggugat terima tanggal 13 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan wajib pajak atas nama penggugat perkenaan penggugat mengajukan gugatan atas surat keputusan tergugat tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, alasan formal. Adanya persyaratan pada pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, surat gugatan diajukan terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor keputusan 02/340/NKEB/PJ/WPJ 06/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang penggugat terima tanggal 13 Juli 2022 sehingga masih dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, bahwa surat yang diajukan gugatan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan. Bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa menurut permohonan surat keputusan tergugat nomor keputusan 02/340/NKEB/PJ/WPJ 06/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan wajib pajak termasuk surat yang merupakan penetapan secara tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yakni tergugat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Dengan demikian bersifat konkret hanya ditujukan kepada penggugat individual dan bersifat final. Karena tidak ditujukan kepada penggugat bersifat final, memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain serta mempunyai akibat hukum bagi penggugat atau badan hukum perdata.
Oleh karena itu, menurut penggugat, surat tersebut adalah merupakan keputusan bahwa surat tergugat tersebut tanggal 29 Desember tahun 2020 masa pajak Desember 2016 sebagaimana telah ditentukan dalam keputusan tergugat nomor keputusan 70 garing NKEB garing WPJ 06 garing KP 17 garing 2022 tanggal 7 Juni 2022, maka hal ini dimaknai bahwa keputusan tergugat tersebut adalah termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka surat tergugat nomor keputusan 02340 garing NKEB garing PJ garing WPJ 06 garing 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak orang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D, karena permohonan wajib pajak tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak melalui pasal 23 ayat 2 KUP dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pengadilan pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Izin membacakan surat gugatan yang mulia. Yang B, penjelasan materi 1. Bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada bab 3 tentang pembukuan dan pemeriksaan pasal 13 ayat 1 menyebutkan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang dapat membatalkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur. Huruf B, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Ayat 2, surat ketetapan pajak yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, proses pemeriksaan atau verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan. Berupa huruf B, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Yang kedua, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 184 garing PMK 03 garing 2015, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK 03 garing 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Bagian ke-13, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pasal 43 ayat 1, dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1, kepada wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ayat 2, hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada wajib pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pasal 50 ayat 1, berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 3, tim quality assurance pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada wajib pajak dan pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 3 atau ayat 5. Ayat 2, undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimile. Pasal 51 ayat 2, dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada Yang Mulia agar surat keputusan tergugat nomor KIP 02340 garing NKEB garing PJ garing WPJ 06 garing 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D
karena permohonan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa nomor 00007-16-20 tanggal 29 Desember 2020 masa pajak Desember 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan tergugat nomor KEP 70-NKEB-WPJ 06-KP 17-2022 tanggal 07 Juni 2022 dapat dibatalkan. Sekian yang boleh. Baik, saudara penggugat, apakah ada perubahan atas gugatan yang telah diajukan? Tidak ada, yang mulia. Apakah saudara tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan pihak penggugat? Iya. Silakan. Mohon izin yang mulia, bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat, penilaian dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya disebut Undang-Undang KUP mengatur Pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 13 ayat 1, dalam jangka waktu 5 tahun setelah dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, baik tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal sebagai berikut. A. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan wajib pajak yang menunjukkan tidak atau kurang dibayar. B. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3. C. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pasal penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan. D. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui misalnya pajak yang terutang. E. Apabila pada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak serta secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4. Pasal 13 ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutama dalam yang tertuang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 29 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pasal 29 ayat 3, wajib pajak yang diperiksa wajib memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya. B. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu. C. Memberikan keterangan lain yang diperlukan. Pasal 32 ayat 1 huruf A, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus. Pasal 32 ayat 3, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pasal 32 ayat 4, termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1A adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak mengatur pasal 1 angka 7, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penagih pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak tambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang sewa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan mengatur antara lain pasal 4 ayat 1, pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK-03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak mengatur pasal 21 surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Huruf D adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa A. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi, dan atau B. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dan wajib pajak. Pasal 22 ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pasal 22 ayat 5, permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak satu kali. Pasal 24 ayat 2, dalam rangka meneliti permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan atau informasi yang diperlukan. Pasal 24 ayat 6, apabila pada saat Direktorat Jenderal Pajak meneliti permohonan wajib pajak dapat dibuktikan bahwa wajib pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi tetapi wajib pajak tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dianggap telah dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasihat. Peraturan Kementerian Keuangan nomor 14/03/2015 tentang perubahan tentang peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK/03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang mengatur antara lain pasal 41 hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahu kepada wajib pajak melalui penyampaian PSPH yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. 2. PSPH dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung. 3. Dalam hal PSPH disampaikan secara langsung dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak untuk menerima PSPH, wajib pajak, wakil atau kuasa dari wakil pajak harus menandatangani surat penolakan penerimaan PSPH. Terus pasal 42 ayat 1, wajib pajak memberikan tanggapan tertulis atas PSPH dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dalam bentuk lembaran pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, atau B. Surat sanggahan dan dalam menyetujui sebagian pemeriksaan. 2. Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya PSHP oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir. Terus pasal 43 ayat 1 dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam PSHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 kepada wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pasal 43 ayat 2, hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada wajib pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal di mana pembahasan hasil pemeriksaan. Terus pasal 43 ayat 5, undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disampaikan oleh pemeriksa wajib pajak secara langsung atau melalui faksimi. Terus yang ketujuh, ada surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-15/PJ/2018. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP/NKEP/PJ/WPJ.06/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak ulang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan
wajib pajak atas nama penggugat. Sekian yang mulia. Baiklah, dengan telah dibacakannya jawaban dari tergugat, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Apakah penggugat sudah siap untuk menentukan bukti? Siap yang mulia. Baiklah, silakan penggugat maju ke depan untuk menunjukkan bukti suratnya, dan kepada tergugat silakan maju ke depan untuk melayani. Bukti P1 salinan keputusan tergugat nomor KEP strip 02340 garing EKEB garing PJ garing WPJ titik 06 garing 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2016 nomor 00078 garing 207 garing 16 garing 027 garing 20 tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana telah ditentukan dengan keputusan tergugat nomor KEP strip 70 garing NKEB garing WPJ titik 06 garing KP titik 17 garing 2022 tanggal 7 Juli 2022. Bukti P2 salinan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor 84 garing JAT strip batal SKPKB PPN 1216 garing 2 garing 2022 tanggal 25 Februari 2022. Bukti P3 salinan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2016 nomor 00078 garing 2207 garing 16 garing 027 garing 20 tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana telah ditentukan dengan keputusan tergugat nomor KEP strip 70 garing NKEB garing WPJ titik 06 garing KP titik 17 garing 2022 tanggal 7 Juli 2022. Bukti P4 salinan keputusan tergugat nomor KEP strip 70 garing NKEB garing WPJ titik 06 garing KP titik 17 garing 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang pembetulan atas surat ketetapan pajak pertambahan nilai barang dan jasa secara jabatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2016 nomor 0078 garing 207 garing 16 garing 027 garing 20 tanggal 29 Desember 2020. Bukti P5 salinan akte notaris Muhammad Hanafi SH nomor 2 tanggal 6 April 2021 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT Johnny Air Transport. Bukti P6 salinan bukti pajak salinan bukti kirim salinan bukti kirim resi pos pengajuan gugatan ke pengadilan pajak tanggal 02 Agustus 2022. Bukti P7 kronologis gugatan pemeriksaan data pajak 2016 strip 2017. Bukti P8 penjelasan tertulis nomor 1 garing penjelasan garing 1 garing 2023 tanggal 28 Januari 2023. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini adalah bukti tertulis dari tergugat. Sudah siap dengan bukti tertulisnya? Siap yang mulia. Baiklah, silakan tergugat dan penggugat maju ke depan. Menimbang bahwa tergugat dalam persidangan menyerahkan dokumen yang diberi materai cukup dan atau bukti elektronik lainnya berupa serta diberi tanda tangan sebagai berikut. Bukti T1 salinan keputusan tergugat nomor KEP 023 garing KEP garing PJ garing WPJ 06 garing 2022
tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2016 nomor 0078 garing 2207 garing 16 garing 027 garing 20 tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan tergugat nomor KEP 70 garing NKEB garing WPJ 06 garing KP 17 garing 2022 tanggal 07 Juni 2022 beserta bukti kirim pos Indonesia tanggal 12 Juli 2022. Bukti T2 salinan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor 84 garing JAT batal SKPKB PPN 1216 garing 2 garing 2022 tanggal 25 Februari 2022 beserta lembar pengawasan arus dokumen LPAD nomor PEM 05003736 garing WPJ 06 garing KP 1703 garing 2022 tanggal 7 Maret 2022. Bukti T3 salinan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2016 nomor 078 garing 2007 garing 16 garing 027 garing 20 tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan tergugat nomor KEP 07 garing NKEP garing WPJ 06 garing KP 17 garing 2022 tanggal 07 Juni 2022. Bukti T4 kronologis dan dasar hukum atas gugatan dari PT Junlin Air Transport. Bukti T5 salinan laporan hasil pemeriksaan masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 nomor LAP 0033 garing WPJ 06 garing KP 0505 garing RIK titik SIS garing 2020. Baiklah, karena para pihak lengkap hadir semua, sidang akan dilanjutkan pembacaan putusan. Mengadili menolak gugatan penggugat terhadap keputusan tergugat nomor KEP strip 02340 garing FKMB garing PJ garing WP J 06 garing 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 38 ayat 1 huruf D karena permohonan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2016 nomor 00078 garing 207 garing 16 garing 027 garing 20 tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan tergugat nomor KEP garing 70 garing NKEB garing WPJ 06 garing KP 17 garing 2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama PT Junlin Air Transport NPWP 02 831 8913 garing strip 027000 beralamat di Perkantoran Ruko Palazzo Jalan Benyamin Suek Kaf A strip 5 Blok A nomor 29 strip 31 Kemayoran Jakarta Pusat dengan alamat korespondensi di Geraha 18 Jalan Maya Indah 7 nomor 18 Kecamatan Sukolilo strip Surabaya dan 0118. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan pajak pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Diana Putra SK sebagai hakim ketua, Safira Rasyasha SH dan Rizka Fajri SH masing-masing sebagai hakim anggota.